A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 19 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah atau 25 Oktober 2021, kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian seputar fikih ibadah, dan kita masih membahas tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kalau dikatakan nomor satu yang harus kita pelajari adalah masalah tauhid atau masalah akidah, maka selanjutnya nomor dua yang tidak kalah penting harus kita pelajari adalah masalah ibadah. Karena percuma ibadah seseorang kalau misalnya akidahnya rusak, atau ketika akidah seseorang sudah bagus sementara ibadahnya juga rusak, maka ini juga percuma. Oleh karenanya para ulama sering menyampaikan bahwa agar ibadah diterima, mereka membahasakan harus ada dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas artinya ibadah murni dilakukan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian ittiba artinya ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan yang disyariatkan. Atau dalam bahasa lain bisa dikatakan syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama harus benar akidah seseorang, dan yang kedua ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan yang disyariatkan. Atau dalam bahasa lain juga boleh dikatakan agar ibadah seseorang diterima syaratnya ada dua. Yang pertama syaratnya adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua syaratnya adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya ibadah yang dilakukan harus mengharap pahala dari Allah, tidak boleh ada unsur kesyirikan, dan yang kedua harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merujuk kepada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salah, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, kemudian dilanjut basuh kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan dibasuh kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, apabila kalian dalam kondisi junub, harus mandi besar, fattahharu, maka kalian tetap harus toharoh. Wa in kuntum marda, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau kalian sedang dalam perjalanan safar, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian habis dari belakang buang hajat, BAB atau BAK dan seterusnya, aula mastumun nisa, atau di antara kalian ada yang menyentuh wanita. Di sini menyentuh wanita ada dua pendapat para ulama. Yang pertama secara zahir, menyentuh kayak orang-orang bilang batal wudu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah, mohon maaf, berhubungan suami istri. Jadi bahasa Quran alus tapi maksudnya dalam, seperti itu. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, sehingga menyentuh wanita tidak termasuk yang membatalkan wudu, walaupun sebagian ulama mengatakan itu termasuk pembatal wudu. Akan tetapi menurut pendapat yang lebih kuat, insyaallah tidak termasuk yang membatalkan wudu. Apalagi suami istri bersentuhan, mereka sudah sah. Jadi pada dasarnya wudu tidak batal. Walaupun sekali lagi kita tidak menafikan pendapat sebagian ulama itu termasuk pembatal wudu. Namun menurut pendapat yang lebih kuat itu tidak termasuk pembatal wudu. Akan tapi ada catatan yang lain, yaitu kalau misalkannya yang disentuh adalah bukan mahramnya, maka ini ada resiko lain, yaitu resiko dosa lebih parah daripada wudu batal. Dalam riwayat disebutkan seseorang ditusuk kepalanya dari pakai jarum panas dari besi, itu lebih mending dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Makanya kalau ngebahas apakah menyentuh perempuan termasuk batal wudu, jawabannya ada dari dua sisi. Yang pertama, menurut sebagian pendapat ulama wudu batal. Akan tapi menurut sebagian pendapat ulama yang lain wudunya tidak batal, karena menyentuh perempuan bukan termasuk pembatal wudu, dan yang dimaksudkan dalam ayat adalah berhubungan suami istri. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, walaupun kita tidak menafikan pendapat yang mengatakan wudu batal. Kemudian sisi kedua yang harus kita ingat, bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram ada resiko yang lain, yaitu resiko dosa sebagaimana tadi disampaikan. Kita lanjutkan ayatnya. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air di sini ada dua. Yang pertama, mungkin ada air tapi berbatas. Atau yang kedua, mungkin ada air tapi kita tidak sanggup memakainya, menggunakannya. Atau kalau boleh ditambah yang ketiga, memang benar-benar tidak ada air. Maka fatayammamu sha'idan thayyiban, kita bisa tayammum. Tayammum di sini bahasa ayatnya, bahasa Qur'annya adalah sha'idan thayyiban. Jadi tayammum itu bukan pakai tanah, bukan.
Tayamum bukan pakai tembok, bukan. Akan tapi bahasa ayatnya adalah so'idan toyiban. Terjemahannya mungkin debu yang toyib. Sehingga bisa kita katakan tayamum bisa menggunakan tanah seperti orang-orang paham, atau tayamum bisa menggunakan tembok, atau tayamum bisa menggunakan kursi pesawat, kursi kereta, dan seterusnya. Atau mungkin orang sakit tayamum bisa menggunakan tembok di sampingnya, atau yang mampu dia pegang, bukan berarti dibawain tanah pakai nampan sama petugas kemudian disuruh tayamum, tidak. Tapi bahasa ayatnya adalah so'idan toyiban, bukan ard. Karena kalau kita lihat di Quran ada ayat berbunyi Allah khalaqas samawati wal arda, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bukan ard, bukan bumi, tapi so'idan toyiban. Maka makna so'idan toyiban itu luas, sebagaimana diantaranya tadi disebutkan. Caranya adalah famsahu biwujuhikum, dibasuh wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan kalian dari so'idan toyiban itu. Jadi untuk tayamum berdasarkan ayat ini, caranya adalah yang dibasuh itu muka dan tangan. Kita masih membahas wudu, tapi kita lagi baca ayatnya. Kalau tidak ketemu air, tadi sudah disampaikan tayamum caranya yang dibasuh adalah wajah dan tangan. Bagaimana caranya? Caranya misalkannya so'idan toyiban, di depan saya adalah meja, maka kita pakai meja seperti ini, kemudian basuh muka seperti ini, bukan dikucek-kucek begini semuanya diratain kayak pakai air gitu, enggak, tapi cukup seperti ini saja. Kemudian tangan ada dua riwayat, sebagian ulama menyebutkan ini saja, sebagian ulama menyebutkan dari sini sampai sini. Ada dua pendapat para ulama, dan pendapat yang lebih kuat insya Allah cukup ini saja. Nah, tapi kita tidak menafikan sebagian ulama yang berpendapat dari siku sampai ujung sini. Cuma pendapat yang lebih kuat hanya telapak tangan ini atau ini, punggung telapak tangan, iya, seperti itu. Ma yuridullahu liyaj'alakum min haraja, Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi kalau bisa wudu, kalau memang lagi junub maka mandi, kalau nggak ketemu air, nggak bisa pakai air, walaupun air banyak atau air berbatas, maka diganti dengan tayamum. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, dalam ayat ini dikatakan demikian. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi yang Allah pengen intinya adalah toharoh. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz gimana, boleh nggak kita pengen wudu cuman nggak kuat, soalnya kalau tayamum nggak berasa? Jawabannya nggak boleh, karena dia bilang nggak kuat, namanya nyakitin dia. Yang Allah pengen adalah toharoh, bukan masalah berasa atau enggak berasa, sehingga bisa dia gunakan cara tayamum. Allah mengatakan walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah ingin intinya kalian itu toharoh, intinya kalian itu toharoh, bukan nyulitin kalian seperti itu. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau ngomongin soal bersyukur, kata para ulama, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Di antaranya yaitu dengan kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksud dibacakan ayat ini adalah kita ingin menyampaikan bahwa poin-poin masalah wudu sumbernya adalah ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi kita jangan bingung dengan pembahasan wudu, ada disebut tadi junub, ada disebut tayamum dan seterusnya. Kita jangan bingung ke arah situ, tapi hanya ingin menyampaikan bahwa sifat wudu Nabi SAW bersumber dari ayat itu, diantaranya demikian. Sekarang kita perhatikan buku yang ada di kita, buku saku ini karya Syekh
Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, atau diringkas dengan disebut Abdullah bin Al-Jibrin, Syekh Abdullah bin Al-Jibrin. Ini sebetulnya buku ini itu bukan tulisan beliau, akan tetapi sudah diperiksa oleh beliau. Makanya di naskah aslinya disebutkan raja'aha Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ini buku saku atau naskah Arabnya sudah diperiksa oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Itu maksudnya. Nah, kemarin kita sudah bahas dari halaman yang ketiga, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kalau kita mau kritisi harusnya jangan ditulis tata cara wudu Nabi SAW, tapi lebih cocok ditulis sifat wudu Nabi SAW. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ini yang tahu editor biasanya. Karena covernya sifat wudu Nabi SAW, maksudnya biar nyocok aja gitu. Tapi tidak masalah, bukan berarti salah isinya, tidak. Ya, kita lihat di sini kemarin sudah kita bahas. Sifat wudu Nabi SAW yang pertama adalah niat dan baca bismillah. Ini kemarin sudah dijelaskan, yang dimaksud dengan niat dan baca bismillah adalah berbarengan sekaligus. Jadi ketika kita pengen wudu, dihadapkan dengan keran wudu, maka bismillah niatnya dalam hati. Karena nggak mungkin kita bilang bismillah kemudian kita baca nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asgori lillahi ta'ala berbarengan, nggak mungkin. Sementara niat yang dimaksud adalah berbarengan niat dan baca bismillah. Oleh karenanya sekali lagi kita ingatkan terkait niat-niat model nawaitu wudu'a dan seterusnya, kemudian terkait niat-niat model usolli fardhu zuhri arba'a rakatin dan seterusnya, ini ada dua komentar para ulama. Komentar yang pertama, sebagian mereka mengatakan niat model gitu bagus biar orang lebih fokus. Komentar yang kedua, sebagian ulama mengatakan niat model gitu bid'ah. Nah, kita harus amanah dalam menyampaikan nilai-nilai ilmiah. Nggak boleh kita bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, masa gitu aja bid'ah, fanatik. Enggak, ngucapin niat boleh. Ada kok ulama yang bilang boleh. Nggak boleh kita nutupin pendapat yang lainnya. Jadi dalam menyampaikan nilai-nilai ilmiah termasuk sebagai bentuk amanah kita, maka kita sampaikan dua komentar para ulama tersebut, sehingga kita tidak heran. Sebagian ulama membahasakan tadi itu bagus atau bisa dikatakan mustahab karena biar orang lebih fokus ibadahnya. Ini bahasanya para ulama demikian. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan itu bid'ah karena tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat yang mereka dijamin masuk surga radhiyallahu anhum. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati insyaallah. Daripada kita ngamalin di sono resiko siapa yang ngajarin nanti Nabi SAW gak bakal mau tanggung jawab. Maka yang lebih aman tidak perlu kita amalkan. Bagaimana kalau kita beda dengan orang-orang di sekitar kita? Maka itu tidak masalah. Yang penting kita jangan sampai beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada yang ngamalin itu, jangan kita bid'ahin, enggak. Jangan kita sesat-sesatin, enggak. Akan tapi tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir. Kalian harus sampaikan karena kalian adalah tugasnya menyampaikan, memberikan peringatan, bukan untuk menyesatkan, tidak. Tapi tugas kita adalah balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini terkadang sebab keramaian di tengah-tengah masyarakat, mungkin karena semangat dakwah seseorang atau mungkin karena keterbatasan ilmu seseorang, karena kejahilannya, sehingga mudah
dalam menyesatkan orang lain, dalam membid'ahkan orang lain. Ini tidak benar, karena yang namanya dakwah itu bil hikmah wal mau'izah hasanah. Seperti, walaupun kita tidak nafikan, sebagian ulama memang membahasakan mengucap niat itu adalah bid'ah, seperti itu. Maka yang dimaksud niat dan baca bismillah, bismillah niatnya dalam hati. Itu ketika kita depan keran pengen wudu. Bagaimana kalau kita wudunya di kamar mandi? Maka kata para ulama, bisa kita baca bismillahnya di luar. Bismillah, kemudian baca doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam kamar mandi kita bisa berwudu. Nanti doa setelah wudu di luar kamar mandi. Kalau lupa bagaimana? Kalau lupa tidak masalah, lanjut saja berwudu tanpa baca basmalah, sebagaimana kemarin disampaikan. Setelah siap dalam niat, dalam hati sudah niat, sudah mengucap basmalah, maka berikutnya di halaman 4 yaitu kita mencuci telapak tangan. Ya, mencuci telapak tangan seperti biasa. Kita cuci telapak tangan, sunnahnya 3 kali. Ya, sunnahnya 3 kali. 1 kali cukup, 2 kali boleh. Sunnahnya 3 kali, 1 kali cukup, 2 kali boleh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Akan tapi kalau lebih jangan. Kalau lebih nggak usah. Jadi 1 kali cukup, 2 kali boleh, 3 kali afdal, 3 kali sunnah. Itu kita mencuci tangan sebagaimana gambar di halaman 4. Seperti itu caranya. Ya, cuci tangan sambil di sela-sela seperti ini. Nggak cuma sekedar gini-gini doang. Tidak. Ya, akan tapi yang afdal seperti ini. Dipastikan semua air kena. Kemudian yang ketiga setelah itu adalah berkumur-kumur, disambung dengan yang keempat istinsyak, artinya memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinthar, artinya mengeluarkan air dari hidung. Sunnahnya demikian. Tapi kalau kita ngajarin anak kecil bagaimana? Anak kecil kadang-kadang istinsyak sama istinsar susah. Kemudian mungkin kalau kita contohin, kita ngambil air, kemudian kita buat kumur-kumur sedikit, kita masukkan ke hidung sedikit, kita keluarin. Anak kecil atau anak kita, cucu kita, keponakan kita ngelihatnya susah gitu. Gimana itu bisa masuk sekalian mulut, sekalian hidung? Maka mungkin ya untuk tahap awal, ini inisiatif pribadi, biar dia ngelihat, cukup kumur-kumurnya aja dulu yang dicontohin. Kalau dia udah mahir, baru ajarkan istinsyak dan istinthar, keluarkan air dari hidung. Jadi di sini disebutkan nomor 4 di halaman 5 ada 2 kata, istinsyak dan istinsar. Kalau dalam bahasa Indonesia masukin air ke hidung dan mengeluarkannya. Kalau dalam bahasa Arab beda kata, masukkan air ke hidung namanya istinsyak, mengeluarkannya namanya istinthar. Nah, ini dilakukan sama. 1 kali cukup, 2 kali boleh, dan 3 kali sunnah. Ya, 3 kali sunnah. Kemudian yang berikutnya di halaman 6. Di halaman 6 ini ada catatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, maka kita lakukan maksimal. Kecuali kalau kita lagi puasa, maka kita lakukannya bukan maksimal tapi hati-hati. Jangan sampai masuk air sehingga membatalkan ibadah puasa. Masuk air ke perut, nanti statusnya khawatirnya membatalkan puasa. Kemudian di halaman 7 lanjutannya, yaitu setelah kita kumur-kumur kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu dilakukan 3 kali, maka berikutnya kita membasuh wajah. Yang dimaksud dengan wajah, kalau kita bicara vertikal berarti dari rambut tumbuh sampai ujung sini, ujung dagu seperti itu. Di bawahnya sekitaran jenggot juga sama. Tapi kalau kita bicara horizontal, maka dari ujung telinga sampai ujung telinga. Ini namanya wajah. Nah, ketika wudu harus kena semua. Beda dengan tayamum yang tadi kita sampaikan di awal.
Kalau tayamum maka nggak seperti wudhu, hanya asal gini saja. Tapi kalau wudhu harus kena semuanya, harus merata. Apa sebabnya? Sebabnya ada riwayat yang sampai kepada kita, ada seseorang yang berwudhu, kemudian di kakinya ada sebesar koin nggak kena air, sebesar koin nggak kena air. Maka sama Nabi SAW disuruh ulang. Termasuk muka, jangan sampai nggak kena, tapi kita pastikan semua rata. Jangan sampai sholat yang udah capek-capek kita lakukan, gara-gara wudhu kita di awal toharonya nggak benar, jadi sholatnya nggak terima. Sehingga masalah toharo ini termasuk perkara penting yang harus diperhatikan. Nah, kemudian terakhir kemarin kita berhenti di halaman 9. Makanya tadi saya tidak baca, saya hanya menyampaikan apa yang kemarin dibahas. Sekarang kita lihat di halaman 9, yaitu berikutnya setelah membasuh muka, maka membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan caranya seperti digambar di halaman 9. Ya, kita lihat di sini keterangannya. Kemudian membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya. Artinya yang kanan dulu. Kenapa yang kanan dulu? Karena ada riwayat lain menyebutkan Nabi SAW disebutkan kondisinya adalah kana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi SAW itu paling suka ngeduluin yang sebelah kanan. Ketika pakai sendal, dalam konteks hadisnya duluan yang kanan. Kemudian ketika nyisir rambut duluan yang kanan, dan semua-muanya duluan yang kanan. Ya, kita bagi-bagi makanan juga duluan yang kanan. Kita nyalamin orang duluan yang kanan. Ya mungkin masuk lift, keluar lift duluan yang kanan gitu. Nah, kanannya kanan siapa? Kanan kita apa kanan dia? Ya kanan kita sudah. Karena kita yang biar lebih enak kita kanan kita jadi patokan. Tapi kadang-kadang saudara kita mengatakan antum duluan yang sebelah kanan, maka kita iya aja udah. Nah, daripada antum nggak turun-turun, nggak naik-naik lift, ya repot juga gitu kan. Nah, yang jelas yang kanan didahulukan termasuk sunnah. Ya, dan dua-duanya boleh. Jangan nanti bantah-bantahan, ini antum kirinya nggak? Karena innamal a'malu binniyat. Dia sudah dalam hatinya niatkan antum yang sebelah kanan, ya sudah duluan seperti itu. Nah, tapi kalau lupa pun masuk keluar lift tetap sah insyaallah. Nggak harus diulang. Nah, sebagai dasar membasuh tangan dari depan sampai siku sebagaimana disebutkan di halaman 9 gambarnya nomor 8 adalah firman Allah yang tadi kita baca, surat Al-Maidah ayat 6. Itu dasar yang tadi kita ingatkan. Sifat wudu Nabi SAW akan bersumber dari ayat itu, wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Nah, atau mulai dari siku hingga ke ujung. Berarti ketika seseorang berwudu, basuhnya dari sini karena kerannya mungkin tinggi, dari atas di sini dia kemudian ke bawah, maka benar. Atau yang lebih mudah buat dia karena mungkin kerannya pendek, dari ujung sini sampai siku juga benar. Jadi tidak ada patokan khusus. Ya, disebutnya tangan sampai siku selesai. Jangan nanti nanya yang benar dari ujung sini ke atas atau dari atas sini ke bawah, enggak. Takutnya nanti mirip dengan kasus sapi betina. Bani Israel ketika disuruh nyembelih sapi, nanya sapinya yang bagaimana umurnya, warna sampai terakhir warnanya begitu. Kemudian masih lagi ditanya modelnya gimana dan seterusnya, enggak. Di sini disebutkan tangan sampai siku selesai, paham, amalkan. Kemudian setelahnya di halaman 10 mengusap kepala dan kedua telinga. Yang tadi disebutkan membasuh tangan sampai siku itu dasarnya adalah hadis sahih riwayat Daruqutni, kemudian Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian lanjut nomor 7 di halaman 10 mengusap kepala dan kedua telinga. Ini kepala dan kedua telinga. Lihat keterangannya. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali, bukan 3 kali. Ya, 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepala. Berarti kalau ini ada standarnya. Standarnya dari depan. Tapi kalau membasuh tangan sampai siku tidak ada standarnya.
Dari ujung sampai siku boleh, dari siku ke ujung juga boleh. Tapi kalau mengusap kepala dan kedua telinga, standarnya adalah ini dilakukan mulai dari depan kepalanya, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepalanya atau tengkuk, kemudian kembali lagi mengusapkan tangan hingga bagian depan kepalanya, lanjut kedua telinga. Jadi seperti ini, begini dari depan, ya kan, kemudian belakang seperti ini, kemudian lanjut seperti ini, kemudian langsung telinga, seperti itu. Nah, itu hanya satu kali saja seperti itu. Kalau ada yang bilang kurang berasa, ya karena airnya dikit, sekali lagi kita wudu itu ibadah bukan pakai perasaan. Tapi intinya adalah toharoh. Ya, sehingga sebagian orang aja wudu cuma piok dong, ya. Seperti ini, seperti itu, ya kan? Sah atau tidak? Kalau kita lihat dari sisi mazhab Syafi'i, sah. Karena satu helai rambut basah itu sudah sah. Tapi kita masalahnya bukan melihat dari sisi mazhab Syafi'i. Kita melihat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin buat mazhab Syafi'i, buat penulis, buat para ulama, buat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan pendapat tersebut berdasarkan dalil yang sampai kepada beliau. Sementara dalil yang sampai kepada kita ada dua, satu dari sisi mazhab Syafi'i, satu lagi dari sisi hadis Humran Maula Utsman. Jadi Humran ini seorang budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Pernah satu kali wudu Utsman bin Affan depan Humran. Cara wudunya sebagaimana urutan yang tadi. Baca bismillah, kemudian niat, kemudian cuci tangan, kemudian kumur, istinsyak, istinsar, kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dari depan ke belakang, dari belakang balik lagi ke depan, kemudian telinga. Sampai selesai cuci kaki nanti sampai dibahas. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan apa? Aku melihat Nabi wudu seperti ini. Dan kata para ulama, sahabat Nabi statusnya adalah udul. Kalau satu orang adil. Kalau udul artinya sahabat Nabi pada adil. Dan adil yang dimaksud adalah pada dipercaya. Jadi Utsman ngomong gitu udah dipercaya aja. Begitu. Nah, sampai kepada kita keterangan ini juga keterangan mazhab Syafi'i. Saudara-saudara kita yang wudunya cuma piok-piok doang karena memang belajarnya begitu, jangan gampang kita bid'ahin, kita salahin, kita sesatin karena memang beliau belajarnya begitu. Tapi kita sampaikan yang pernah kita belajar kepada beliau, bahwa yang afdol itu adalah dari depan kepala sampai ke belakang, balik ke depan, baru nyambung ke telinga, sebagaimana hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, salahnya sebagian orang gampang nyalahin yang lain, wudu piok-piok doang, apaan tuh, sholatnya kagak sah. Enggak. Tapi memang menurut pendapat mazhab Syafi'i, satu helai rambut basah udah cukup gitu. Cuma kita bukan masalah pendapat mazhab atau bukan. Kita dalam pelaksanaan ibadah adalah ittiba, sesuai dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keterangan kita yang nyampe adalah keterangan mazhab Syafi'i dan kita tahu siapa Imam Syafi'i rahimahullah, kita tahu kapasitas beliau, maka kita amalkan itu. Sementara sudah sampai kepada kita dua keterangan. Yang satu keterangannya ternyata lebih afdol. Masa kita masih mau piok-piok doang kepalanya? Kan enggak. Tentunya kita pakai yang afdol. Dan ini yang kita sampaikan kepada saudara kita. Kalau misalkannya lagi-lagi kurang berasa, ya tadi kita toharoh itu seperti ini sudah. Ya, bukan masalah berasa atau kurang berasa, enggak. Sama juga wudu, enakan mandi lebih segar sebetulnya gitu kan, kalau buat kita. Tapi buat di sebagian tempat, maka ketahuilah Islam sudah sangat sempurna, aman dipakai di mana aja. Kalau bisa
harus seperti ini. Apa namanya, inisiatif pertama ketetapan syarat adalah ini. Kalau memang tidak bisa, inisiatif kedua, sebagaimana tadi disebutkan tahapan-tahapannya dalam ayat. Ya, tahapan pertama wudu, tahapan kedua kalau memang hadasnya hadas besar maka mandi, tahapan ketiga kalau nggak bisa dua-duanya maka tayamum. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 di halaman 11, membasuh kedua kaki. Ya, kemudian membasuh kedua kaki. Lanjut di halaman 12, ini potongan ayat yang tadi kita sampaikan, surat Al-Maidah ayat 6, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, caranya sebagaimana gambar nomor 14 dan 15. Ya, mata kaki ya adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Ini semua kita paham insyaallah. Kemudian lihat di halaman 13, kedua mata kaki wajib dibasuh sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Maksudnya adalah Bukhari Muslim, catatan kaki nomor 13, bersamaan dengan membasuh kaki. Ya, bersamaan dengan membasuh kaki. Di sini di catatan kaki nomor 14 yaitu menggosok dan menyela-nyela jari-jari kedua kakinya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Caranya dengan jari kelingkingnya, boleh juga dengan tangan kanan atau tangan kiri bebas. Jadi yang pertama pemahamannya adalah mencuci kedua kaki. Pemahaman yang kedua, kedua kaki itu di sela-sela sebagaimana mencuci kedua tangan. Kemudian pemahaman yang ketiga, boleh gunakan jari kelingking sebagaimana foto atau gambar di halaman 12 nomor 15. Kemudian lihat paragraf kedua di halaman 13. Lanjutannya adalah orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Tapi kalau hilang semuanya, maka kewajibannya hilang. Lihat di sini, apabila tangan atau kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Berarti kalau misalkannya tangannya terputus, maka ujungnya saja dibasuh, atau ya semampunya lah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau misalkannya contoh, ketika dari tangan sampai siku wajib dibasuh, kemudian Allah menakdirkan ada seseorang yang mungkin jarinya hilang satu, atau mungkin karena cacat jarinya tidak sempurna, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ada kukunya, ada yang nggak ada, maka yang ada itu yang wajib dibasuh. Atau misalkannya ada orang yang hilang sampai pergelangannya, maka masih ada sisanya, maka sisanya yang dibasuh. Tapi ada juga orang yang tangannya sisa hanya di sini saja, bahkan ini kan tidak wajib dibasuh, hanya sampai pergelangan saja, sisa hanya di sini, maka cukup ujungnya saja dikenain air sedikit seperti itu, sudah dianggap sah wudunya. Itu maksudnya demikian. Nah, beres itu maka membaca doa setelah wudu. Doanya sebagaimana ada di halaman 13, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjut di halaman 14, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Antum ada yang tahu selain doa ini atau tidak? Doa setelah wudu apa? Selain ini. Ini sudah berarti ya. Nah, karena tadi ketika dikatakan mulai berwudu niat dan baca basmalah. Dan saya nanya kan, ada nggak niat yang lain yang kita? Ternyata ada, bunyinya tadi itu nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari lillahi ta'ala, seperti itu. Sebetulnya bahasa Indonesia yang diarabkan, dan keterangannya sudah disebutkan tadi, yang lebih aman, yang lebih selamat, tidak perlu diamalkan. Maka dibaca doa wudu, doa setelah wudu ini ya.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Dan yang ke-10 lanjutannya di halaman 14 disebutkan wudu secara tertib. Wudu secara tertib. Kemarin bahasanya apa? Wudu secara tertib maksudnya mualah. Karena dalam bahasa Arab ada tertib, ada mualah. Tertib bahasa Arabnya tartibun. Kemudian ada mualah. Mualah itu maksudnya ketika wudu langsung selesai di tempat. Jangan wudu di rumah dari cuci tangan, kumur, kemudian pas kaki antar kakinya di masjid. Itu nggak mualah. Itu wudunya nggak sah. Kecuali kalau wudu di satu keran, kemudian tahu-tahu airnya mati, langsung dia masuk ke kamar mandi, ada air di ember, tinggal cuci kaki doang, itu masih dihitung mualah, masih dianggap mualah. Tapi kalau wudu di rumah sengaja disisain kaki, maka ini tidak mualah, wudunya tidak sah, harus diulang. Tapi kalau di rumah sudah beres wudunya, sampai di masjid, sampai di musola masih cuci kaki juga nggak masalah, karena tadi sudah mualah di rumah. Nah, jadi di halaman 14 nomor 10 wudu secara tertib, ya, mualah atau tatabu sama. Ya, orang yang berwudu wajib membasuh anggota wudunya secara berurutan atau tertib dan berturut-turut. Nah, ini dibedakan dalam bahasa Indonesia. Sama dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tertib ini mungkin tertib kemudian berturut-turut namanya mualah. Yaitu jangan menunda-nunda membasuh suatu anggota wudu hingga anggota wudu lainnya yang sudah dibasuh mengering. Sehingga kalau tadi kita contohin wudu di keran, tahu-tahu mati, langsung masuk kamar mandi, tinggal kaki doang, air di ember disiram, maka ini hitungannya masih mualah karena yang lain anggota wudunya belum kering. Kecuali kalau ketika lagi asik-asik wudu di masjid, tahu-tahu habis nggak ada air, padahal tinggal kaki doang, mau nggak mau akhirnya pulang, maka di rumah wudunya harus diulang karena mualahnya hilang. Kemudian di halaman 15 ya, terkait mengeringkan dengan handuk, ini dibolehkan. Ya, dibolehkan mengeringkan anggota wudunya dengan handuk dan yang lainnya setelah wudu selesai. Kalau misalkannya ada yang bertanya, loh katanya dosa-dosa akan berguguran bersama dengan air wudu, maka ketahuilah bergugurannya tadi pas wudu. Jadi kalau udah beres wudu mau dilap, jangan sayang lagi berguguran, enggak, tapi tadi pas wudu. Ini masalahnya beres wudu boleh nggak dianduk-andukan? Jawabannya boleh. Nah sehingga kita ulang ya, kesimpulan, sebagai kesimpulan kita ulang, kita lihat dari halaman 3 dan kita akan lihat hanya poin-poin besarnya saja. Nomor 1, ketika pengen wudu, niat dan baca basmalah. Kapan ini dilakukan? Ada 2. Yang pertama, depan keran. Kita sambil buka wudu, sambil buka keran, kemudian kita baca basmalah sambil niat dalam hati. Atau yang kedua, masuk kamar mandi, kita niat kita memang pengen buang hajat, entah BAB atau BAK, dan kita juga niat pengen sekalian wudu, baca basmalah. Atau mungkin yang tempat wudunya di kamar mandi, walaupun dia tidak BAB, tidak BAK, masuk kamar mandi, dia udah niat, udah baca basmalah, bisa wudu di dalam. Kemudian yang kedua, di halaman 4, membasuh telapak tangan. Tadi sudah disampaikan sebagaimana gambar di halaman 4, membasuh telapak tangan 3 kali. Sunnah 2 kali, boleh 1 kali cukup. Untuk ini ada tambahan mungkin hadis Nabi SAW ketika kita bangun dari malam hari, berarti untuk wudhu subuh. Maka ada sunnah kita sebelum mulai berwudhu, kita cuci kedua tangan kita dulu. Dalam ungkapan hadisnya, karena kita tidak tahu waktu malam hari tangan kita bermalamnya di mana begitu.
artinya mungkin ada kuman dan yang lain-lain, karena megang anggota badan yang ini dan yang itu, maka termasuk sunnah dicuci dulu kedua tangan sebelum mulai berwudu. Baru beres cuci kedua tangan, wudu dengan mengawali cuci juga kedua tangan di paket wudunya begitu. Kalau tadi cuci kedua tangan karena bekas tidur malam. Kemudian yang ketiga di halaman 5 berkumur-kumur. Jadi habis cuci tangan kita kumur-kumur, disambung dengan yang keempat istinsyak dan istinsar. Caranya satu kali, kalau mungkin kita boleh bahasakan sekali dayung 3 pulau terlampaui. Ambil air, langsung buat kumur-kumur, langsung masukin air ke hidung, langsung dibuang untuk kumur-kumur dan langsung dibuang yang masukkan air ke hidung. Istinsak masukin, istinsar dikeluarin. Itu bisa dilakukan 3 kali sunnah, 2 kali boleh, 1 kali cukup. Kemudian yang berikutnya di halaman 7 nomor 5 membasuh wajah. Tadi sudah kita sampaikan, wajah dibasuh 3 kali sunnah, kemudian 2 kali boleh, 1 kali cukup. Wajah kalau vertikal dari awal tumbuh rambut sampai ke bawah sini termasuk sunnah. Di jenggot ini di sela-sela, kalau memang jenggotnya lebat termasuk sunnah, dipastikan air basah semua lah, seperti itu. Kemudian kalau kita ngomongin horizontal berarti dari telinga sampai telinga, seperti itu. Itu masuk bagian wajah semuanya untuk dibasuh. Kemudian di halaman 9 nomor 6 membasuh kedua tangan. Kedua tangan tadi, jadi setelah wajah, kedua tangan sampai siku, bisa dari siku ke ujung jari, bisa dari ujung jari ke siku, tidak ada ketetapannya. Kanan kiri sama, 3 kali sunnah, 2 kali boleh, 2 kali boleh dan 1 kali cukup. Kemudian nomor 10 di halaman 10 nomor 7 mengusap kepala dan kedua telinga. Ini hanya dilakukan 1 kali saja. Kemudian di halaman 11 nomor 8 membasuh kedua kaki kanan kiri. Beres itu langsung ke halaman 13 membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan diingatkan wudu harus tertib dan muwalah atau tertib dan berurutan. Kemudian yang terakhir di halaman 15 boleh dikeringkan dengan menggunakan handuk. Ini tidak masalah. Nah, sampai di sini. Sebelum dilanjutkan dengan sunnah wudu, ada pertanyaan? Silahkan, tafadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Naam. Pertanyaan batasan baca basmalah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim atau cukup bismillah saja. Yang kedua tentang penggunaan airnya Ustaz. Di beberapa Ustaz sampai bahkan bisa mencontohkan menggunakan air 1 gelas untuk berwudu cukup. Bagaimana kita yang menggunakan keran? Dan yang ketiga bagi muslimah yang berjilbab berwudu di tempat umum Ustaz, apakah jilbabnya harus dibuka dan tangannya digulung atau cukup bisa diusap jilbabnya atau baju tangan? Nah, barakallahu fikum, masya Allah. Ada pertanyaan lain? Ada Ustaz. Nah, di depan dulu insyaallah. Tafadhal. Ada 5 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ada beberapa masjid yang air untuk wudunya ditampung seperti kolam dan tidak pernah dibersihkan. Ketika ada kotoran misalnya cicak, apakah wudu kita sah karena hanya ada air itu saja atau perlu bertayamum saja? Yang kedua, setelah mandi langsung wudu tanpa berpakaian dulu, apakah sah wudu? Apa tadi yang kedua? Yang kedua, setelah mandi langsung wudu Ustaz tanpa berpakaian terlebih dahulu. Ah. Ini masih di kamar mandi Ustaz. Iya. Apakah sah wudunya? Baik, fadhal antum di belakang. Ya Ustaz, ada 2 pertanyaan. Nah, Ini yang pertama tentang
Nah, Apa yang lainnya cukup 1 kali aja atau semuanya boleh 3 kali? Yang kedua, apabila salah satu anggota tubuh kita yang diwajibkan untuk dikenakan air wudhu untuk basah sedang terluka gitu Pak Ustaz, misalkan sehingga tidak boleh air untuk masuk bersama di tangan kondisi itu, tidak boleh air masuk ke situ. Apakah itu boleh dibasuh tapi yang itunya dilewatin atau kita bertayamum Pak Ustaz? Terima kasih. taib, barakallahu fiik. Yang berikutnya ada lagi? Tidak ada, taib. Nah, kita jawab pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Yang pertama, batasan baca basmalah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya ada di halaman 3. Hadits riwayat Ahmad dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu, ya tidak sempurna wudu seseorang liman lam yazkurismallahi alaihi, bagi yang tidak nyebut nama Allah. Bagaimana nyebut nama Allah? Bismillah saja sudah cukup dianggap menyebut nama Allah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam, ya tidak ada saya dapatkan riwayatnya, atau saya belum pernah lihat. Beberapa kali saya belajar toharo ini nggak sekali 2 kali loh. Belajar wudhu ini ketika SD belajar wudhu seperti ini, ketika SMP belajar wudhu, ketika SMA belajar wudhu. Kemudian kami di Lipia itu 7 tahun waktu itu di Lipia, sekarang udah 5 tahun karena satu program dihapus. Jadi waktu itu di Lipia itu 7 tahun, satu program 2 tahun itu program bahasa Arab, kemudian satu program 1 tahun itu program persiapan S1, dan program S1 nya 4 tahun. Itu belajar lagi. Nggak ada di kitab-kitab para ulama yang kami pernah pelajari itu tidak nyebut lengkap bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi bahasanya hanya menyebut nama Allah, sehingga cukup dengan mengucap bismillah saja. Sama juga ketika menyembelih binatang, nyembelih ayam, nyembelih bebek, kambing, hewan kurban, maka cukup dengan mengucap bismillah saja. Adapun bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam. Ya wallahu alam, keterangannya dari mana? Ada yang punya keterangannya? Antum kalau wudu biasanya bacanya bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Ada yang bismillahirrahmanirrahim? Antum bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat fatwa ulama. Di antaranya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Sama di sini disebutnya hadis yang ada di halaman 3. La wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Ya, tidak sempurna wudu seseorang kalau tidak baca basmalah. Kalau kita lihat basmalah ini, kalau kita belajarnya Quran, ya kalau kita belajarnya Quran, maka basmalah yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim kalau kita belajarnya Quran. Tapi kalau kita belajarnya wudu, kemudian kita belajarnya menyembelih, basmalah yang dimaksud adalah bismillah saja. Ya, bismillah saja. Nah, ada jawaban di sini di fatwa ulama, ada di Islam Qa. Ini dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah.
Jadi kalau ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim begitu, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, di sini disebutkan at-tasmiyah indal wudu sabaqa bayanu masyru'iyatiha fi jawabis su'al rakam 21241. Jadi tentang basmalah ketika pengen wudu itu sudah dijelasin di pembahasan berikutnya, di pembahasan sebelumnya. Kemudian wasifatuha an yakul man aradal wudu bismillah. Caranya yang pengen wudu cukup baca bismillah. Fa in zada ala zalika, kalau dilebihin Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim, faqad ikhtalafa fi dzalikal ulama, maka para ulama berbeda pendapat. Fadhahaba ba'duhum ila anna dzalika akmal, sebagian punya pandangan itu lebih sempurna ketika dibaca bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahaba akharun ila anna al-afdal adamu ziyadatiha wal iktisar ala basmalah. Dan sebagian yang lain mengatakan yang lebih afdal jangan ditambah, cukup bismillah saja sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Qala An-Nawawi rahimahullah anit tasmiyah fil wudu, Imam Nawawi rahimahullah berkata terkait baca basmalah ketika pengen wudu. Wa'lam anna akmalat tasmiyah an yaqul bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, kata Imam Nawawi rahimahullah, basmalah yang sempurna lengkap yaitu bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillah faqat, tapi kalau dia baca hanya bismillah saja, hassala fadilat tasmiyah bila khilaf, maka dia sudah dianggap mengamalkan sunnah tanpa ada ulama yang beda. Kalau ada orang baca bismillah saja, para ulama sepakat sudah sama dengan mengamalkan sunnah. Kemudian waqala Syekh Dirdir Al-Maliki rahimahullah, ada salah seorang syekh dari mazhab Maliki rahimahullah berkata, at-tasmiyatu bi an yaqul inda ghasli yadayhi ila qu'aihi bismillah. Yang dimaksud baca basmalah di sini adalah ketika dia cuci tangan, dia baca bismillah ketika dia pengen wudu. Wa fi ziyadatir rahmanir rahim khilaf. Adapun tambahan lengkap menjadi bismillahirrahmanirrahim, ini para ulama berbeda pendapat. Wa qala Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Ini Syekh Abdullah bin Jibrin yang memeriksa kitab yang kita baca ini, yang kita kaji. Qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu liman lam yazkur ismallahi alaihi, tidak sempurna wudu seseorang kalau enggak baca basmalah. Wa mahalluha inda ibtida' ghasl yadain au inda ibtida' al-madmadah. Caranya bisa ketika mulai wudu, pas pengen cuci tangan, atau ketika pengen kumur-kumur, dua-duanya boleh. Yaqulu bismillah, dia cukup baca bismillah saja. Wa yara ba'dal ulama annaha wajibah. Sebagian ulama berpendapat itu wajib baca bismillah. Walakinnaha tasqutu anin nasi wal jahil, akan tetapi dimaafin kalau ada yang lupa, kalau ada yang enggak tahu, sehingga dia enggak baca bismillah, dimaafin. Wa ammal mutadzakkir fa innahu ya'ti biha biqaulihi bismillah. Adapun orang yang ingat, maka dia harus baca bismillah. Wa yaktafi bidzalika, dan cukup baca bismillah saja, enggak perlu bismillahirrahmanirrahim. Wa in atammaha biqaulihi bismillahirrahmanirrahim jaza zalika. Kalau memang mau disempurnain bismillahirrahmanirrahim, boleh-boleh saja. Intaha min syar'i Umdatul Ahkam. Selesai penjelasan dari syarah Umdatul Ahkam punya Syekh Abdullah Al-Jibrin. Wa ammal qaul bi anna man qala bismillahirrahmanirrahim fa innahu la yujzi. Adapun sebagian pendapat yang menyebut bismillahirrahmanirrahim ini dibilangnya enggak pas, falam naqif ala qauli li ahadil ulama qala dzalika, maka kita tidak mendapati seorang ulama pun yang bilang enggak sah kalau baca bismillahirrahmanirrahim. Fa khilafuhum huwa hal afdal au yazidaha amla. Maka khilafnya mereka, berbeda pendapatnya para ulama adalah afdolnya bagaimana begitu. Afdolnya bismillah aja atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada yang bilang kalau bismillahirrahmanirrahim nggak sah. Cuma mereka beda pandang, yang lebih afdol bismillah aja sesuai dengan riwayat bunyinya begitu, atau yang afdol bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan bunyi yang ada di Quran.
Walam yakul ahadun minal ulama innahu idza zadaha lam yujzi dzalikal wudu. Enggak ada seorang ulama pun yang bilang kalau lengkap bismillahirrahmanirrahim berarti enggak sah. Enggak ada yang bilang begitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita ditanya untuk baca basmalah, bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, maka jawabannya bismillah saja itu sudah cukup dan sudah sesuai dengan sunnah. Tapi kalau ditambah bismillahirrahmanirrahim, ada ulama yang bilang afdol, ada sebagian ulama yang bilang nggak afdol karena kita nambah, ada yang bilang afdol karena nambah, gitu. Jelas insyaallah. Jadi itu keterangannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, batasan air wudu. Ya, batasan air wudu. Batasan air wudu ini Nabi SAW disebutkan nih, kalau kita mau ngikutin Nabi nih, air wudhu itu Nabi mandi junub, air wudhunya itu cuma satu sok itu mungkin 1 gayung kali itu, 4 kali begini 1 gayung. Bisa nggak kita gitu kan? Nanti kita komentar kurang berasa, kurang puas dan yang lain-lain. Maka kesimpulannya adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu temannya setan. Maka buat kita iritnya kayak bagaimana itu kita amalkan. Ada di YouTube itu seorang syekh nyontohin wudu segelas aqua. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Kita amalkan itu. Bisa insyaallah. Tapi kalau tidak, ya semaksimal mungkin kita tidak mubazir. Sehingga kalau buka keran, yang lain pada kencang-kencang, kita yang sedang-sedang saja. Ada mungkin yang bisa lebih kecil lagi, ya silahkan. Seperti itu. Kalau kita mungkin yang tengah-tengah saja. Karena apa? Karena di dalam mengikuti Nabi SAW, itu kata para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, penjelasan tentang hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan apa? Dalam mengikuti Nabi SAW itu bahasanya itu adalah apa bahasanya? Bukan mutaba'ah. Dalam mutaba'ah itu bahasanya itu astagfirullah, saya lupa. Bahasanya itu jadi maknanya seperti ini. Maknanya itu adalah kalau bisa ngeplek ngikutin Nabi, maka itu. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak mendekati. Ya, paling tidak mendekati. Bahasanya adalah ungkapan seorang salaf, ulama soleh terdahulu, mengatakan al-iktisadu bis sunnah khairun. Jadi kita mengikuti sunnah walaupun sedikit itu baik. Ya, walaupun sedikit itu baik. Tapi bukan itu. Afwan. Itu terkait masalah bid'ah. Artinya sesuatu yang tidak disyariatkan. Sederhana dalam sunnah itu daripada bukan itu udah benar secara arti, tapi yang saya maksudkan sudah disebut tadi. Jadi sederhana dalam ibadah, sederhana dalam mengikuti Nabi. Tapi ungkapan Arabnya apa ya? Kenapa saya lupa nih? Astagfirullah. Jadi ungkapan Arabnya itu terjemahannya sederhana. Tadi benar saya, ungkapan Arabnya itu iktisad. Iktisad itu kalau kita belajar bahasa Arab secara kamus, iktisad itu artinya ekonomi gitu. Tapi ekonomis, maksudnya apa? Dalam kita mengikuti Nabi SAW itu ada di bab Riyadhus Shalihin, namanya iktisad, sederhana dalam beribadah. Apa maksudnya sederhana dalam beribadah? Maksudnya sederhana dalam beribadah artinya ibadah kita sederhana saja, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, paling enggak mirip. Contoh kasus begini. Contoh kasus misalkannya kayak tadi yang ditanya, wudu itu sunnahnya adalah irit, ya kan? Tapi kita nggak bisa kalau wudu irit segelas aqua doang begitu.
Akhirnya bisa-bisanya minim-minimnya kita bagaimana? Oh, minim-minimnya kita wudhu tetap pakai keran, tapi kerannya dikecilin, seperti itu. Atau kasus yang lain nih, misalnya contoh sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan ada yang melaksanakan 11 rakaat, ada yang melaksanakan 21, kemudian 23 kan begitu ya. Sebagian ulama membahasakan kalau lebih itu, sebagian ulama, karena kan khilafiyah di kalangan para ulama, perbedaan pendapat. Sebagian ulama membahasakan itu bid'ah, karena Nabi sholatnya di luar Ramadan, di bulan Ramadan itu hanya 11 rakaat. Kemudian sebagian ulama lagi membahasakan tidak bid'ah, karena Nabi mengatakan sholat malam itu 2 rakaat, dan Nabi nggak pernah bilang sholat malam itu 11 rakaat. Cuma ada informasi dari Aisyah radhiyallahu anha, sholat malam itu adalah 11 rakaat. Terkait yang saya maksudkan adalah seperti ini. Jadi kalau bisa sholat malam kita pertama 11 rakaat. Yang kedua kalau bisa 1 rakaat kayak Nabi baca 1 rakaat Al-Baqarah beres, kemudian lanjut surat An-Nisa, balik surat Al-Imran, lanjut surat Al-Maidah, baru ruku. Belum nyampe 21 rakaat udah keburu subuh kan begitu. Makanya Nabi sholat itu 11 rakaat doang, karena memang bacanya banyak. Kalau bisa bacanya begitu. Lebih dari itu kalau bisa rukuknya sama sujudnya seimbang dengan berdirinya. Cuman kalau kita nggak bisa, ya paling enggak rakaatnya aja deh sama 11, seperti itu. Maka itulah yang saya maksudkan tadi. Di dalam beribadah kita harus sederhana. Sederhananya seperti apa? Sederhananya kalau bisa ngeplok sama dengan Nabi SAW. Tapi kalau nggak bisa, ya sudahlah, semampu kita. Kayak kita mungkin tadi nggak bisa kita mandi junub hanya dengan air segayung doang begitu. Nabi bisa. Dalam riwayat disebutkan demikian begitu kan. Tapi kita nggak bisa, ya sudah, kita seminim-minimnya bisa iritnya sebagaimana, maka begitu sudah. Ya, jangan sampai kita mubazir. Mungkin seperti itu. Insya Allah sudah dimaksud batasan air wudhu seperti apa. Jadi intinya seirit-iritnya bagaimana, maka itulah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, cara wudhu muslimah seperti apa? Cara wudhu muslimah sama seperti cara wudhu muslim. Cara wudhu perempuan sama seperti cara wudhu laki-laki. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah, bahasa letterlocknya, saudara kandungnya laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hukum-hukum yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi wanita. Jadi hukum yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi perempuan, kecuali yang dikecualikan. Contoh salat berjamaah wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Atau hukum-hukum seputar haid dan nifas, ini hanya perempuan saja. Laki-laki tetap wajib tahu, karena mereka punya ibu, mereka punya istri, mereka punya saudara-saudara perempuan, dan seterusnya. Dari sisi itu iya, tapi dari sisi pengamalan hanya wanita saja. Makanya kalau ditanya cara wudhu muslimah seperti apa, sama seperti laki-laki. Itu yang pertama. Jadi kalau tadi kita katakan perempuan mungkin biasanya rambutnya panjang. Nah, ketika wudhu dibasuh kepala dari sini, dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, kemudian ke telinga, bagaimana? Sama dengan laki-laki jawabannya. Terus rambutnya panjang bagaimana? Iya, sama begitu. Bukan berarti rambutnya panjang dia ke belakang, terus dia ke samping begini, rambutnya panjang dia naikin lagi, enggak, sama. Pokoknya kalau dia udah praktek dari depan ke belakang, balik ke depan ke telinga, udah begitu. Walaupun rambut-rambut yang lain enggak basah. Dan laki-laki juga tadi kan nggak diminta rambutnya basah kan begitu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tadi kita bilang 1 basah udah cukup begitu kan. Nah, terus bagaimana kalau seorang muslimah wudunya di tempat umum, di masjid yang memang kelihatan di situ ada laki-laki dan yang lain-lain seperti itu? Maka yang pertama, untuk wajah dan untuk telapak tangan ini tetap. Ya, untuk wajah dan untuk telapak tangan itu tetap. Sampai siku pun ini tetap. Mungkin yang jadi masalah adalah jilbab. Ketika membasuh di atas sampai belakang ke depan ke telinga, maka itu bisa dilakukan di luar jilbab. Sebagian sampai dibuka jilbabnya separoh, digantung begitu. Ini menyulitkan.
Dasarnya apa? Dasarnya adalah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah pakai sorban, kemudian ketika wudhu Nabi pernah membasuh di atas sorbannya. Di mana keterangannya? Keterangannya bisa dilihat di kitab Fikih Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah di pembahasan wudhu. Sementara yang kita bahas adalah kutaib. Kutaib ini buku saku kecil sehingga tidak semua-muanya ada pembahasan di sini. Tapi keterangan bisa didapat dari pertanyaan seperti ini sehingga keterangan bisa muncul di majelis ini seperti itu. Jadi cara wudhunya muslimah demikian. Ya, mudah-mudahan sudah terwakili jawabannya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, air wudhu masjid ini biasanya ada yang bak nampung begitu. Nah, kemudian tadi di dalam pertanyaan kalau ada kotoran cicak datang bagaimana begitu. Maka ini nanti masuk pembahasannya, ya, karena berhubung kita pembahasannya sifat wudhu Nabi SAW, jadi hanya yang dibahas wudhu saja. Kalau mau detail itu kita harus mengkaji kitab. Nanti bab 1 kitab fikih pembahasannya mesti toharoh. Nah, ketika di pembahasan toharoh akan semua dibahas. Air yang suci, air yang najis, kemudian termasuk sifat wudhu, termasuk sifat tayamum, termasuk sifat mandi besar, dan satu dibahas. Nah, berhubung ini kita bahasnya sifat wudhu, itu mungkin tidak terbahas di sini. Oleh karenanya yang tadi kita sampaikan terbahas ketika ada pertanyaan. Maka ketahuilah, ya, kotoran cicak ini tidak najis. Ya, kotoran cicak tidak najis, cuma kotor doang begitu. Ya, karena darahnya nggak mengalir, ya, darahnya nggak mengalir seperti itu. Beda sama kotoran kucing. Jadi kalau ada yang nanya kotoran kucing, maka jawabannya ada kaidah. Kata para ulama, binatang yang halal maka kotorannya tidak najis. Ayam halal dimakan, ada kotorannya. Kotorannya tai ayam apa tai kotok? Nah, itu ketika ada di sejadah kita, itu kenapa kita cuci? Karena kotor, karena jorok, bukan karena najis. Gitu. Jadi binatang yang dagingnya dimakan itu kotorannya tidak najis. Kan ada hadis kita boleh sholat di kandang kambing. Gitu. Kambing dimakan, kotorannya tidak najis. Daging kambing dimakan, kotorannya tidak najis. Tapi kalau binatang yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Ya, misalkannya di lantai ada tai kucing, kenapa dibersihkan? Selain kotor, dia juga najis. Atau misalkannya di sejadah kita ada kencing kucing, kenapa dia dicuci? Kan bau pesing begitu, dicuci, ya selain kotor karena dia juga najis. Tapi beda, ada hadis lain menyebutkan kucing itu termasuk binatang yang sering ada di tengah-tengah kalian. Maka ini terkait bekas minum kucing. Jadi kalau ada ember bekas minum kucing, maka itu airnya tidak najis. Airnya tidak najis. Karena dalam bahasa hadisnya disebutkan innaha minat tawafin. Dia itu termasuk binatang yang suka tawaf, dalam artian ada di tengah-tengah kita, familiar di kita. Jadi kalau ada bak wudhu itu diminum sama kucing, airnya tidak serta-merta jadi najis, tidak. Nah, maka dari itu kalau ada bak wudhu di masjid yang kita wudhu kerannya itu, maka kita lihat patokannya adalah yang pertama, airnya itu berubah warnanya atau tidak. Yang kedua, airnya itu berubah rasanya atau tidak. Yang ketiga, berubah baunya atau tidak. Kalau normal-normal saja, anggap aja itu air suci. Ya, dihukumi hukum asal. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW. Waktu itu di zaman Nabi SAW ada sumur atau ada sungai atau ada sumur nyambung ke sungai seperti itu. Nah, orang-orang pada buang sampah di sungai itu.
Itu sumurnya airnya najis apa enggak ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, hukum asal air itu adalah suci, tidak najis, kecuali kalau memang tadi ya airnya warnanya berubah, rasanya berubah, warnanya udah jadi teh, jadi kopi, rasanya jadi enak. Dia airnya suci tapi tidak bisa dipakai buat toharoh. Tapi kalau memang air rata-rata di kampung itu adalah air yang biasanya kuning-kuning dikit atau ijo-ijo dikit begitu, tapi memang air suci, air yang bisa dipakai bersuci, memang itu cuma warna butek biasa gitu, karena di beberapa daerah begitu ya, maka itu tetap bisa dipakai untuk berwudu. Jelas insyaallah. Kemudian yang berikutnya, wudu tanpa pakai baju. Ini juga sama. Ya, wudu tanpa pakai baju, jadi habis mandi langsung wudu, sah atau tidak? Jawabannya sah-sah saja. Intinya sifat wudu Nabi kayak tadi dibahas. Sifat wudu Nabi kayak tadi dibahas, dan nggak usah pakai nanya kalau wudu itu harus pakai baju apa enggak. Kalau wudu itu tapi kalau nanya karena ketidaktahuan ya nggak masalah. Tapi kalau nanya ingin menyulitkan itu yang nggak boleh. Ya, mungkin tadi penanya karena ketidaktahuan, maka jawabannya boleh-boleh saja. Yang penting cara wudunya sebagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kan ketika termasuk sifat wudu Nabi SAW, ketika kita mau bahas cara mandi junub, kan ada dua cara mandi junub. Cara yang pertama, biar biur aja, ujung rambut, ujung kaki basah, beres. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, rinci. Di antara cara yang rinci disebutkan diawali dengan wudu. Gitu. Nah, jadi wallahu alam, ya insyaallah tidak masalah wudu tanpa pakai baju, habis mandi langsung wudu, insyaallah tidak masalah. Wallahu alam. Itu yang kita ketahui. Kemudian yang berikutnya, sunnah wudu tadi disebutkan 3 kali. Atau tadi kita bahasakan 3 kali sunnah, 2 kali boleh, 1 kali cukup. Pertanyaannya, boleh nggak semuanya dibasuh 3 kali? Jawabannya tidak. Jadi yang terbaik kita wudu sesuai dengan riwayat yang ada. Tadi kita sampaikan riwayat Humran Maula Utsman. Cara wudunya, kalau kita nanti bisa di searching di Google, bisa googling itu. Tulis sifat wudu Nabi hadis Utsman bin Affan gitu. Nanti di situ disebutkan cuci tangan 3 kali, kumur-kumur, istinsyak, istinsar 3 kali, kemudian basuh wajah 3 kali, kemudian tangan sampai siku 3 kali kanan kiri, kemudian ini hanya 1 kali dari ujung rambut sampai dari depan ke belakang, ke depan lagi ke telinga, itu hanya 1 kali. Kemudian kaki kanan kiri 3 kali. Jadi semuanya 3 kali kecuali kepala. Gitu. Sebagian kaum muslimin yang dia wudu kepalanya dipiok-piok, sebagian ada yang 3 kali. Mungkin 3 kali ingin jumlah witir mengambil sunnah, mungkin keterangan demikian begitu ya. Dan mereka juga piok-piok doang, asal rambutnya sudah basah beberapa itu sudah dianggap sah. Tapi yang terbaik tadi hadits Utsman bin Affan tadi, Humran Maula itu artinya, jadi kalau misalkannya ada budak, kemudian budaknya dibeli sama Utsman, maka budak itu statusnya adalah Maula Utsman. Dalam bahasa Arab begitu, Maula Utsman, bukan khodim. Khodim kan pembantu, bukan khodimnya Utsman, tapi Maula, statusnya Maula namanya. Nah, jadi sunnah wudu 3 kali, apakah semua? Jawabannya tidak, tapi yang ada keterangannya saja. Adapun kepala itu 1 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis Humran Maula Utsman. Kemudian yang terakhir, bagian wudu yang terluka itu bagaimana? Ada 2 keterangan. Keterangan yang pertama, bagian anggota wudu yang terluka, contoh misalkannya ada orang yang luka di jahit, misalkannya tangannya karena kena pisau, atau dia lagi benerin pagar, kebaret, robek dijahit ya, sehingga terluka.
Ada riwayat yang pertama, ada hadis dhaif menyebutkan itu dibasuh atasnya saja. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat insyaallah wallahu alam yang disebutkan dalam kitab Fikih Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah itu tentang membasuh di atas perban itu tidak perlu. Jadi itu dianggap gugur karena tidak ada aturan resminya dari Nabi SAW. Akan tetapi yang lainnya tetap berlaku. Jadi dibasuh bagian sisanya semampunya. Walaupun nanti kalau kita lihat keterangan yang lain, ada pendapat para ulama menyebutkan basuh di atas perban, tapi tidak ada. Yang ada pembahasannya adalah membasuh di atas apa? Mengusap di atas mengusap di atas khuf. Pernah dengar pembahasan itu ya? Ada pembahasan mengusap di atas perban, tapi hadisnya hadis dhaif. Nah, sehingga buat yang bersangkutan kalau mengalami itu, misalnya saudara kita, teman kita, orang sakit dan seterusnya, maka kembali kepada keterangan tadi yang ada di buku saku ini yang tadi kita sudah baca, yaitu apa? Yaitu ditinggalkan, yang dibasuh yang memungkinkan. Ya, karena kalau kita bilang dibasuh di atas perban harus ada dasarnya, sementara dasarnya adalah hadis dhaif. Itu saya belajar waktu saya Idat Lugawi di Lipia, itu pelajaran fikih semester 3. Judulnya adalah Al-Mashu 'alal Jabirah, membasuh di atas perban. Itu keterangan dalam kitab itu ada aturannya dan menggunakan hadis dhaif. Akan tapi Allahu alam yang tadi saya sebutkan, keterangan yang lebih tepat insyaallah ada dalam kitab Fikih Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah, itu tidak perlu. Sehingga yang perlu dibasuh hanya bagian sisanya semampunya saja. Jelas insyaallah. Wallahu alam. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Naam, tafadhal. Kalau misalkan kita sedang saum, apakah itu bisa dilewatin atau sah hukumnya atau bagaimana? Kumur-kumur ya? Iya. Nah. Dalam keadaan saum. Ada lagi? Tayyib, tafadhal. Nah. Kalau oleh karena suatu pengobatan darahnya masih mengalir, bagaimana hukumnya kalau sudah wudu tapi darahnya masih tetap mengalir? Ada lagi yang lain? Ada sih. Nah, tafadhal. Izin bertanya Ustaz, jika air terbatas, bolehkah berwudu dengan mengerjakan rukun wudu saja? Satu lagi Ustaz. Nah. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita menggabungkan dua pendapat ulama, misalnya wudu dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi? Contohnya seseorang ketika wudu dia mengusap sehelai rambut saja sesuai mazhab Syafi'i, tapi saat bersentuhan dengan wanita ia tidak mengulang wudunya. Mazhab Hanafi. Ada lagi? Cukup insyaallah. Ini terakhir. Ini sudah jam 13.30, sudah jam 13.32. Ini bonusnya berarti terakhir. Nah, yang pertama tadi masalah kumur-kumur. Ketika lagi puasa bagaimana? Boleh tidak ditinggalkan? Jawabannya tidak boleh. Ketika lagi puasa itu kumur-kumur tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah yang ada di halaman 6. Yang bermasalah adalah yang ada di halaman 6 terkait urusan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar, mengeluarkannya. Arahan dari Nabi SAW, wabalik fil istinsyak, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung yang maksimal, illa antakuna sa'iman, kecuali kalau lagi puasa maka hati-hati. Itu arahan dari Nabi SAW. Kalau kumur-kumur nggak boleh dilewatkan. Jelas insyaallah. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, darah mengalir setelah wudu karena satu pengobatan. Apakah wudunya mesti diulang atau tidak? Jawabannya tidak.
karena itu tidak termasuk pembatal wudu. Tapi kalau yang mengalir adalah air, dia BAK, buang air kecil, maka harus diulang wudunya. Kalau yang mengalir adalah angin, dia buang angin gitu kan, harus diulang wudunya. Yang mengalir darah, karena pengobatan tertentu, maka cukup dibersihkan darahnya dan tidak perlu diulang wudunya. Itu tidak termasuk pembatal wudu. Sama seperti orang yang nginjek najis, udah cakep-cakep dia wudu ke masjid nginjek tai kucing, maka yang dibersihkan adalah najisnya. Dia tidak perlu mengulang wudunya karena wudunya tidak batal gara-gara itu. Wallahu alam. Jelas insyaallah. Kemudian yang berikutnya, jika air terbatas bagaimana? Boleh enggak yang dibasuh adalah yang disebutkan dalam Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Rukun-rukunnya saja. Jawabannya berarti airnya enggak terbatas itu. Karena kalau air terbatas, gantinya tayamum, iya kan? Jadi cuman kalau pengen bicara wudu yang afdal, ya wudu yang afdal, sebagaimana hadis Utsman bin Affan tadi. Tapi tadi ditanya kalau air terbatas, bagaimana? Kalau air terbatas tayamum, gitu. Kalau memang dia bisa wudu, kayak tadi disebutkan di dalam ayat, yaitu surat Al-Maidah yang pertama, Al-Maidah ayat 6, yang pertama basuh mukanya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki, berarti airnya nggak terbatas, bisa dia wudu itu namanya, gitu. Cuma mungkin pemahaman penanya berbeda seperti itu. Ya wallahu alam. Jadi kalau air terbatas maka arahannya adalah tayamum. Tapi kalau masih bisa wudu, berarti namanya air tidak terbatas itu. Ya wallahu alam. Kemudian bolehkah menggabung wudu dengan dua mazhab? Wudunya pakai mazhab Syafi'i, kemudian masalah pembatal-pembatal wudu kita mazhab Hanafi, menyentuh wanita tidak batal. Sekarang begini, saya kira kita pernah dengar ungkapan Islam tidak bermazhab. Apa maksudnya Islam tidak bermazhab? Maksudnya Islam tidak bermazhab itu adalah kita di dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah, kiblat kita, imam kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita di dalam beribadah, kiblat kita itu Rasulullah SAW. Kiblat kita bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali. Itu bukan kiblat kita. Akan tetapi sekali lagi kita ngomong gini bukan berarti kita orang anti mazhab, bukan. Dan ketika ada orang belajar mazhab Syafi'i bukan berarti dia salah, bukan. Ada orang belajar mazhab Hanafi bukan berarti dia salah, bukan. Jadi kita belajar mazhab itu sah-sah saja, oke-oke aja, karena para ulama mereka bermazhab. Syekh Utsaimin rahimahullah, mazhabnya apa? Hambali. Ya, Syekh Albani rahimahullah, dan para ulama yang lain, Syekh bin Baz rahimahullah, semuanya bermazhab. Dan mazhab ketika memaparkan pendapatnya ngikut dalil Quran Sunnah atau tidak? Jawabannya ngikut. Sehingga orang yang belajar mazhab sama dengan dia belajar Quran Sunnah, nggak salah dia belajar mazhab. Yang salah apa? Yang salah adalah fanatik mazhab, itu yang salah. Karena sebagian orang akan mengatakan dakwah-dakwah yang begini-begini itu dakwah-dakwah anti mazhab, hati-hati. Enggak. Para ulama ahlu sunnah mereka banyak yang bermazhab. Makanya kalau ditanya apa kesimpulannya adalah yang pertama, kita beribadah berkiblat kepada Rasulullah SAW. Kita beribadah kepada Quran Sunnah. Bahkan kita berakidah kiblatnya adalah Quran Sunnah. Kenapa? Nih, kita berakidah kiblatnya Quran Sunnah. Kita beribadah kiblatnya Quran Sunnah. Kemudian kita jual beli kiblatnya Quran Sunnah. Kemudian kita bermuamalah kiblatnya Quran Sunnah.
Kemudian kita berakhlak kiblatnya Quran Sunnah. Kenapa Quran Sunnah? Karena Quran Sunnah terjamin. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah wa sunnah hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah dan as-sunnah adalah Al-Quran. Berarti Quran terjamin, as-sunnah juga terjamin. Makanya orang-orang yang di dalam akidahnya dia tidak berkiblat kepada Quran Sunnah, itu nanti sewaktu-waktu akidahnya akan berubah. Nanti sekali waktu keyakinannya ini, besok keyakinannya itu, besok ini, gonta-ganti. Kenapa? Karena dia kiblatnya dengan sesuatu yang nggak ada jaminan benar 100%. Tapi kalau ada jaminan benar 100%, insya Allah nggak berubah. Nah, sehingga sekali lagi, boleh apa enggak? Kalau misalkannya kayak tadi, sebagaimana disebutkan oleh penanya, wudu ada mazhab Syafi'i digabung dengan mazhab Hanafi, jawabannya ya nggak boleh. Jawabannya nggak boleh. Tapi terkait belajar mazhab, sebagaimana tadi kita jelaskan. Jadi kita yang terbaik adalah memilih pendapat yang lebih kuat. Kayak tentang masalah wudu, tadi kita sudah sampaikan, menyikapi saudara-saudara kita yang wudunya masih piok-piok doang, sikap kita bagaimana? Ya kita maklum lah, karena ini khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi tidak menghalangi kita untuk menyampaikan yang afdolnya itu bagaimana begitu. Yang salah kalau kita nyesetin dia, bid'ahin dia, ngeremehin dia, kita ngerasa yang terbaik gitu, itu salah. Nah, tapi kita harus maklum sikap kita. Kita harus maklum karena mungkin dia belajarnya begitu. Cuma tidak menghalangi kita untuk menyampaikan yang afdol. Sama juga kalau ada orang paham menyentuh perempuan batal wudu. Bagaimana sikap kita? Sikap kita maklum, memang salah satu pendapat para ulama demikian. Tapi tidak menghalangi kita untuk menyampaikan pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau kita gabung-gabung campur sari, siapa kita gitu kan? Nanti kita beralasan lah, kan mazhab Syafi'i udah dijamin, Imam Syafi'i itu ulama, Imam Hanafi ulama. Iya, buat mereka iya. Karena mereka levelnya level ulama, salah dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala. Kita levelnya bukan itu, sehingga kita nggak dapat reward itu. Yang dapat reward itu cuma kelas ulama doang, dapat reward benar 2 pahala, salah 1 pahala. Kalau kita salah ya tetap salah, benar ya benar gitu. Nggak ada kita salah dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala, enggak. Itu levelnya level ulama yang mereka udah capek, masya Allah, mengorbankan jiwa dan raganya dalam menjaga agama Allah ini, capek sampai keringat-keringat, sampai disebutkan di antara para ulama minum air kencing sendiri kan, saking susahnya, saking kepepetnya begitu kan, perjuangan. Wajar Allah kasih reward, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, seorang alim kalau dia berpendapat, seorang mujtahid sudah sampai level-level mujtahid, kalau benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sehingga yang ditanyakan oleh penanya tadi tidak bisa kita amalkan. Tapi sekali lagi bukan berarti kita nyalahin orang yang belajar mazhab ini, tidak. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Baik, saya kira sampai di sini. Nanti dilanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.